Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, golongkan yang menyimak ini, yang hadir menjadi hamba yang Engkau jamu di Baitullah-Mu ya Rabb. Karuniakan kepada kami nikmatnya yakin padamu, nikmatnya mengabdi padamu, nikmatnya istiqomah di jalanmu, dan karuniakan kepada kami kelak nikmatnya husnul khatimah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin, innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, baru pulang dari tanah suci, jadi maaf kalau suara dan matanya masih lowbat. Di sana sekarang baru jam 1 malam. Alhamdulillah. Hadirin semua pasti ingin bahagia. Tidak ada yang mau sengsara. Semuanya juga ingin mulia. Tidak ada yang mau jadi makhluk hina. Benar? Dan semua kita ingin selamat. Tidak mau menjadi makhluk yang celaka. Maaf ya, kunci bahagia itu hanya 2. Tidak ada yang lain. Kunci bahagia adalah iman dan amal soleh. Bukan harta, bukan benda, bukan gelar, bukan popularitas, bukan rupa cantik atau tampan, bukan pergi ke penjuru dunia. Bahagia itu bukan pada memuaskan nafsu. Bahagia itu ada pada iman dan amal soleh. Pegang ini baik-baik. Terlepas kita punya gelar atau tidak, punya banyak harta atau tidak, popularitas atau tidak, cakep atau tidak, kalau punya kekuatan iman dan kekuatan amal soleh, dia akan punya bahagia. Bahagia itu milik Allah dan diberikan kepada orang yang Allah kehendaki. Yang Allah kehendaki beri bahagia adalah orang yang Allah sukai. Orang yang Allah sukai adalah orang yang paling kuat imannya. Orang yang beriman sudah akan bahagia. Dan paling baik amal solehnya. Jadi fokus 2 ini, bagaimana tiap waktu meningkatkan iman, keyakinan kepada Allah, dan bagaimana setiap waktu jadi amal soleh, baru bahagia, adil. Karena harta dibagikan oleh Allah sesuka Allah saja. Penjahat juga dikasih, gelar juga begitu. Orang yang tidak beriman juga diberi jabatan. Hitler juga diberi jabatan. Penampilan, banyak yang tidak beriman, bahkan ahli maksiat juga ganteng dan cantik. Banyak yang tidak punya iman juga populer, tapi tidak akan diberikan kebahagiaan hakiki. Salah satu kunci supaya kita imannya terjaga adalah menjaga lisan. Hadis sahih Bukhari Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berbicara baik atau diam. Jadi mulut ini bukan untuk bicara, lisan ini bukan untuk bicara, tapi untuk bicara baik. Kalau kita tidak berhasil menemukan niat, isi, dan efek yang baik,
maka diam itu lebih baik. Diam itu mengandung keselamatan. Orang yang tidak bisa menjaga lisannya hampir dapat dipastikan hidupnya akan lebih banyak masalah. Karena setiap kali bicara kecenderungan untuk tergelincir niat, jadi ria, jadi ujub, jadi sombong, dengki, ghibah, fitnah. Jadi kalau orang banyak bicara, kecenderungannya niatnya saja bisa tergelincir. Kemudian bisa juga tergelincir kata-katanya. Dengan demikian, kalau tidak hati-hati, makin banyak bicara tuh makin banyak dosa. Makin banyak menyakiti orang. Makin menghilangkan pahala yang dia kumpulkan, makin banyak musuh. Makin sering menzolimi orang. Orang yang kita zolimi, kalau berdoa, doanya diijabah. Artinya kita bisa binasa karena perkataan buruk kita menzolimi orang lain yang berbuah doa yang bisa membuat kita celaka. Maka kita harus belajar bicara yang baik. Masalah dalam persahabatan, dalam kata-kata. Kalau bicara tidak baik, persahabatan bisa rusak. Masalah dalam keluarga, kata-kata. Kalau suami istri kata-katanya baik, lebih terjaga. Dalam bekerja, dalam berorganisasi, dalam bertetangga, di sini. Orang-orang yang sangat menjaga lisannya, berkata baik, akan baik urusannya, akan jauh lebih baik urusannya. Maka tidak cukup kita ingin bicara, tapi kita harus memproses kata-kata kita. Kita pastikan 3 hal. 1, niatnya harus jelas. Karena setiap bicara pasti memakan waktu. Sedangkan waktu adalah aset kita. Bicara bagi kita adalah amal soleh. Maka amal soleh itu niatnya lillahi ta'ala. Jangan dulu bicara kecuali sudah diniatkan. Ya Allah, saya berniat bicara karena Engkau. Apakah bicara ceramah seperti ini, apalagi bicara kepada orang tua, bicara kepada keluarga, bicara kepada teman, bicara kepada pembeli, bicara dalam rapat, bicara niatnya. Ya Allah, saya niatkan perkataan ini benar-benar semoga Engkau ridho. Orang mencari ridho Allah tidak akan mengeluarkan kata-kata tidak baik. Benar? Masa mencari ridho Allah berbohong? Masa mencari ridho Allah mencela, menghina, bergibah? Tidak ada. Niat baik itu akan menolong kita untuk bisa jadi berbuat baik. Kalau niatnya sudah lillahi ta'ala, bagaimana mungkin kita mencari keridhaan Allah dengan berdusta, bergibah, menghina, memfitnah? Tidak mungkin. Semua kata-kata buruk itu lahir bukan karena mencari keridhaan Allah, tapi memuaskan nafsu. Minimal dia tidak punya niat pada waktu mau bicaranya. Ayo, luangkan waktu persis seperti sholat. Kita sebelum sholat meluangkan beberapa saat kejap saja untuk meluruskan niat. Karena qobla subuh 2 rakaat, tahiyatul masjid 2 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Apa yang membedakan? Niat. Kalau tiba-tiba sholat saja 2 rakaat tanpa niat, sholat apa ini? Sedekah, zakat, wakaf itu juga niat. Bahkan menikah, itu kalau tidak benar niatnya, bisa jadi tidak benar amalnya. Pastikan niat, luangkan waktu, tanya ke hati, apa sih maksud saya bicara? Memang ada niat yang lain, ada niat ria, memamerkan atau sum'ah, memperdengarkan amal-amalnya.
ingin menunjukkan kepintaran kita, ingin menunjukkan keluasan ilmu kita, ingin menunjukkan pengalaman-pengalaman dan keahlian kita yang niatnya hanya untuk dipuji orang, ingin menunjukkan daya ingat kita. Tidak jarang kita menyebutkan dalil Quran, tapi niatnya untuk dikagumi orang sebagai orang yang kuat daya ingatnya, orang yang sangat hafal. Kadang-kadang kita mengucapkan sesuatu yang benar, tapi niatnya untuk dipuji orang, untuk dikagumi orang. Persis ceramah begini. Ceramah begini belum tentu jadi pahala. Bisa ceramah, perkataannya benar, dalilnya benar, tapi untuk dikagumi orang, agar dianggap sebagai orang soleh, agar diakui sebagai orang yang luas wawasannya, agar benar-benar membuat orang, oh ini yakin nih ahli makrifat. Ada yang bicaranya baik, tapi niatnya hanya buat dipuji orang. Ceramah itu tidak mudah sama sekali. Sama dengan menjadi imam, sangat tidak mudah. Mengimaminya lebih mudah daripada meluruskan niatnya. Karena ada ingin dikagumi, suaranya merdu, lagunya bagus, ingin diakui tahsinnya sempurna, ingin diakui hafalannya banyak, panjang. Banyak itu yang bisa membuat niat kita tidak mencari keridhaan Allah. Dan Allah marah kalau yang hak Allah tapi dicari, yang kita cari adalah penilaian makhluk. Sebelum pasti bicaranya baik, diam. Yang kedua apa? Isi kontennya. Yang kita sampaikan ini baik atau tidak, benar atau tidak. Biasanya kalau bicara itu dua hal. Ilmu dan informasi atau berita. Ini benar tidak ilmu yang disampaikan ini? Benar tidak berita yang disampaikan? Jangan ngarang, jangan kira-kira, tidak boleh ragu-ragu. Kalau belum yakin ini benar, diam, aman. Tidak penting kita diakui orang sebagai orang yang serba tahu, serba paham, serba pintar. Tidak penting sama sekali. Yang penting setiap berkata jadi amal soleh. Dan isinya harus benar. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Jangan sok tahu, jangan ingin dianggap jago menjawab, tidak penting. Kalau tidak tahu, tapi ini pertanyaan sederhana. Kalau kita tidak tahu, jawab tidak tahu. Wah, kalau saya ngaku tidak tahu nanti kita dianggap bodoh. Memang bodoh kita ini kan. Justru yang salah pengen dianggap pintar. Kalau kita dianggap bodoh oleh orang lain, berarti benar itu anggapan. Kita tersinggung karena kita tidak jujur. Kita lebih banyak tidak tahunya daripada tahu. Sangat tidak tahu apa-apa. Ya. Yang ketiga apa? Santri ini akan nanti masuk dalam materi ujian ya. Kalau nanti tidak lulus ini, kelihatannya tidak akan bisa lulus. Yang ketiga adalah dampaknya, efeknya dari perkataan kita ini. Apakah ini jadi amal atau jadi dosa? Itu dampak. Apakah ini jadi pahala atau nanti mendatangkan siksa? Perkataan ini harus kita pikir nih. Apakah perkataan saya bermanfaat atau membawa mudarat? Membuat orang bersatu atau membuat orang cerai-berai? Membuat orang menjadi semangat mengabdi ke Allah atau membuat orang tidak semangat? Membuat orang bahagia atau membuat orang tertekan, membuat orang tenang atau membuat orang gelisah? Ini ucapan ini berdampak hadirin. Jadi tidak mudah untuk bicara baik kecuali lewat tiga hal ini: niat, isi, dampak. Disingkat need. Niat, konten, efek. Lebih susah lagi. Disingkat, susah ya. Caranya bagaimana sekarang? Latihannya adalah hindari sekuat tenaga celetak-celetuk. Celetak-celetuk itu komentar spontan yang asal bunyi saja.
Orang yang banyak celetak-celetuk, hidupnya bakal lebih banyak bermasalah. Bakal lebih banyak musuhnya, banyak tidak disukai orang. Hati-hati santri yang suka celetak-celetuk, segala aja diceletak-celetuk. Keluar saja dari mulutnya ini tanpa diproses. Dengar ya, santri yang suka celetak-celetuk sembarangan, atau lebih panjang dari itu berkomentar sesukanya, hidupnya akan banyak masalah. Percayalah itu. Perhatikan orang yang paling banyak celetak-celetuk sesukanya, hidupnya paling tidak bahagia. Perhatikan saja. Banyak lawannya, banyak musuhnya, banyak tidak disukai. Biasanya ngumpulnya dengan celetukers juga. Celetukers itu adalah geng celetuk yang dia hobinya saling menyakiti. Kenapa? Dia sebetulnya dia juga sebel sama temannya itu, tetapi karena sejiwa, jadi celetak-celetuknya juga saling menyakiti di antara mereka juga. Tahan dari celetak-celetuk kalau ingin selamat dan bahagia. Sulit hidup bahagia, sulit bisa punya ketenangan bagi orang yang mudah celetak-celetuk, yang bisa menahan. Termasuk celetak-celetuk tentang cuaca. Panas mau apa? Jadi dingin. Jadi dingin itu kalau masuk ke dalam kulkas. Kalau hanya bicara celetak-celetuk tidak membuat apa-apa. Capek. Mau apa nyebut capek? Kalau ditanya capek tidak, alhamdulillah capek. Tapi kalau tidak ada yang nanya, mau apa cerita capek? Macet, siapa yang nanya? Saudara ngomong sendiri ya. Tahan, lihat orang tahan. Ini gendut amat, catet masalah nih, dicatat itu. Hitam ya, catet. Setiap perkataan pasti balik ke kita, pasti balik ke kita. In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jika kamu berbuat baik, kebaikan untuk dirimu sendiri. Jika kamu berbuat jelek, nggak akan ketukar, balik ke kita. Jadi kita akan memikul banyak kepahitan, banyak kegelisahan, banyak kesengsaraan, banyak musibah gara-gara celetak-celetuk yang tidak disukai oleh Allah, yang jadi dosa. Nggak akan kemana-mana, semua tercatat. Ini ceramah AA ini tercatat seluruhnya itu. Masih sering banyak lolosnya. Jangan banyak komentar, jangan segala dikomentari. Sebetulnya si dia tuh kalau dia nggak pergi ke dokter itu nggak akan sakitnya. Mau apa sok tahu ya? Beliau pergi ke dokter, ikhtiar sudah dicatat jadi amal. Toh belum sembuh karena belum waktunya. Kenapa kita mengomentari? Tahu apa kita? Jangan banyak komentar yang tidak baik. Jangan banyak bertanya yang tidak perlu ditanyakan. Kamu teh aslinya bapaknya tuh udah pensiun belum? Gajinya berapa sih bapak kamu? Mau apa nanya gaji bapak? Reuni, anaknya mana? Memang sudah nikah? Tidak usah segala ditanya. Lebih aman, nyaman kalau kita tidak tahu yang tidak harus kita tahu. Lebih merasa aman dan nyaman kalau kita tidak tahu apa yang kita tidak harus tahu. Tanyalah sesuatu yang memang ini perlu kita tahu dan baik kalau kita tahu. Kalau tidak, nggak usah segala ditanya. Tidak semua pertanyaan kita membuat orang lain bahagia. Tidak semua pertanyaan kita membuat orang lain nyaman. Bahkan ada pertanyaan yang membuat orang jadi terpermalukan, terpojok, terhina. Mau apa nambah masalahan? Jangan banyak bertanya. Kalau mau nanya, tanya dulu ke diri. Perlukah saya tanya? Untuk apa saya nanya ini? Perlukah saya tahu?
Juga jangan nanya jebakan Batman. Maaf, ini Batman ya disebut. Tidak perlu sebetulnya ada Batman. Kamu sudah hafal berapa juz? Saya baru 5. Terus aja tingkatkan. Saya kan sudah 10. Ada pertanyaan itu untuk mengeluarkan jeroan dia ya. Mengeluarkan punya dia. Jadi pertanyaan itu sebetulnya dia tidak pengen tahu-tahu amat, tapi jalan untuk ria, memamerkan dirinya. Naik sepeda ke Lembang berapa menit? Oh ya, terus aja latihan. Saya kan baru 12 menit. Ya 12 menit karena naiknya naik angkot ya. Jangan segala ditanya, sudah punya istri, punya suami, punya anak. Tidak semua orang merasa nyaman ditanya tentang hal ini. Juga jangan nanya berat badan, ini agak sensitif. Atau ukuran kaki. Ya. Jauhilah. Jangan banyak bertanya. Jangan banyak menjawab. Kalau tidak ada yang nanya, ya. Tidak usah segala dijelaskan. Lihat sepak bola dijelaskan. Sebetulnya ini Argentina lawan ini siapa yang nanya? Tidak perlu menjelaskan. Diam. Tidak semua orang suka penjelasan kita. Tidak semua orang memerlukan penjelasan kita. Dan tidak semua orang punya waktu mendengarkan penjelasan kita. Walaupun kita tahu kalau tidak ada manfaatnya dijelaskan, diam. Udah. Tidak perlulah kita pamer ilmu, pamer pengalaman, pamer wawasan, pamer pengetahuan kita. Kalau tidak ada manfaatnya kita sampaikan. Tidak ada keperluan bagi kita bicara untuk mencari kedudukan, pengakuan di hati orang. Jangan pamer penderitaan. Kalau bisa, kalau kita sedang dalam kesulitan, kepahitan, sudah kepada Allah sajalah bicaranya. Karena kita ngadu ke orang, itu orang yang tempat kita mengadu juga sedang bermasalah. Dan pasti dia tidak bisa menolong kita tanpa izin Allah. Tidak ada karunia kecuali dengan izin Allah. Jadi kalau kita mau minta tolong ke orang, harus kepada Allah dulu minta tolongnya. Tidak perlu kita cerita tentang kecapean, kesusahan, rasa sakit. Sudahlah. Kalau tidak ada manfaat, bahkan tidak jarang kita menceritakan itu membuat orang jadi ikut menderita. Padahal yang baik bagi kita bukan mengajak orang menderita, mengajak orang jadi bahagia. Tentu saja proporsional ya. Kalau ditanya oleh dokter atau ahlinya, sakit tidak Pak? Saya tidak akan menceritakan. Proporsional saja. Sakitnya level berapa? Ya level 9 Pak. Ini juga sudah sangat sakit tapi saya tahan. Kenapa Bapak tidak menjerit-jerit? Ya sebab takut membuat panik yang ada di ruangan ini. Dan membuat orang lain jadi ikut menderita. Semuanya sudah diukur oleh Allah. Siapa tahu dokter jadi jalan, saya bisa lebih ringan sakit ini. Ini sakit sekali Pak, ini sakit tidak? Alhamdulillah, luar biasa sakitnya dok. Tapi tenang, saya sambil bicara begini sambil mikir ya, saya begini tidak gitu. Biasanya kita suka sekali mendramatisir masalah, dipertegang, dipersulit, kita ekspos letihnya kita, capeknya kita, perjuangan kita, pengorbanan kita. Terus untuk apa kita pamerkan? Kan? Itu semua gara-garanya cuma satu, cari kedudukan di hati makhluk. Padahal tidak bisa orang menolong kita, tidak bisa.
Maka kalaupun suatu saat kita akan curhat, minta bantuan, minta tolong, tetap dalam kondisi tidak seperti orang yang bersandar. Tolonglah Pak, hanya Bapak satu-satunya tumpuan harapan saya. Tidak ada lagi selain Bapak. Nah ini kan sudah musyrik. Hanya Allah yang bisa menolong. Pak, saya mohon maaf, ini sekedar menyempurnakan ikhtiar. Bayaran sekolah anak sudah 2 bulan tidak dibayar. Saya mohon kepada Allah supaya melunasi utang ini. Dan syariatnya saya berniat pinjam kepada Bapak. Untuk mengembalikannya pun saya belum tahu dari mana. Tapi saya janji akan kembalikan. Allah mencukupi, saya bayarkan. Tapi tidak bisa menjanjikan waktu. Jangan jadi beban pikiran Pak, karena saya tahu yang bisa membayarkan adalah Allah. Ini sekedar menyempurnakan ikhtiar. Ada alhamdulillah, tidak ada alhamdulillah. Masya Allah dek, baru saya lihat orang pinjam uang setenang ini, sejernih ini. Doakan ya dek, supaya saya juga bisa diterima pinjaman saya ke BMT. Rupanya dua-duanya mau pinjam. Alhamdulillah. Berarti kita senasib Pak, insya Allah. Oh kalau orang sudah bergantung ke Allah, bicara tidak ribet. Demikian pula ketika kita dituduh sesuatu, disangka orang sesuatu yang kita tidak melakukannya, kita tidak usah emosi. Tadi dari mana? Ya dari masjid. Bohong. Tenang saja kalau kita benar-benar dari masjid, tinggal jelaskan. Alhamdulillah saya dari masjid. Gak percaya? Ya gak apa-apa gak percaya. Itu mau bagian saudara dengan Allah. Yang penting saya mengatakan yang sebenarnya. Saya baru pulang dari masjid. Alasan aja. Alhamdulillah enggak. Gak usah marah. Karena yang membulak-balik hati orang bukan penjelasan kita. Yang membulak-balik hati orang adalah Allah. Jadi kita bicara saja agar disukai Allah. Tenang, tidak marah, kita maafkan, kita bicara baik. Kalaupun orang bicaranya jelek, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Tetap aja kita bicara baik. Akan terjadi itu, ya. Kita dihina, dikata-kata yang tidak baik, dituduh. Besar kemungkinan dalam episode hidup akan terjadi seperti itu supaya kita bisa mempraktekkan sifat ibadur rahman. Tetap kita bicara baik. Jangan terpancing. Kalau orang menghina kita, ya sudah tidak apa-apa. Kita tidak akan jadi hina dengan dihina orang. Karena yang mengangkat derajat adalah Allah. Mau sedunia menghina, kalau Allah mengangkat ya angkat aja. Tidak ngepek. Kenapa kita dihina orang? Ya supaya kita sadar betapa banyaknya kehinaan kita yang ditutupi oleh Allah. Kita dapat pahala untuk mensyukuri nikmat tutup dari Allah. Kita bisa bersyukur bukan kita yang bagian menghina. Kita bisa punya ladang untuk melatih diri bersabar terhadap kata-kata yang tidak baik. Kita bisa punya latihan. Nah inilah supaya lebih mantap kita dengar ya. Silakan Ustaz. Wa ibadur rahman ya. Quran surah Al-Furqan surah ke-25 ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil atau orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam.
Jadi balasannya kata-kata yang mengandung keselamatan. Nah, rekan-rekan sekalian, kalau ada orang menghina, ya sudah, itu Allah memperlihatkan perilaku yang tidak boleh kita lakukan. Tidak bahaya dihina, yang bahaya itu kita berkelakuan hina. Kita menghina orang, kita dihina, tidak bahaya sama sekali. Tidak usah sakit hati, Tuhan kita itu kan Allah, bukan mulut orang. Kenapa kita harus menyusahkan hidup kita dengan mulut orang? Kembalikan saja kepada Allah. Tapi kalau kita dihina, nanti kita jadi hina. Tidak. Kalau kita disukai Allah, kita tetap mulia. Tapi saya dijauhi oleh orang-orang, ya tidak apa-apa. Tidak wajib kok ngumpul dengan semua orang, benar? Makin selektif teman-teman kita yang baik-baik makin bagus. Daripada kita harus kumpul dengan orang-orang yang perilakunya buruk, kita ke bawah buruk, mau apa? Tidak wajib, hadirin. Yang wajib itu kita menjaga diri dan sekuat tenaga taat ke Allah. Dan dari sana kita mudah-mudahan manfaat. Gimana kalau orang membeberkan aib kita? Ya enggak apa-apa, kita jangan membeberkan aib orang. Tapi saya jadi malu dong, aib saya kebuka. Dikit lah yang kebuka dibanding yang ditutupi oleh Allah. Tapi gimana kalau aib saya dibuka, nanti saya bakal jatuh. Enggak, kalau tobat diangkat oleh Allah. Kita tidak usah takut aib kita kebuka, tapi takutlah tidak diampuni Allah. Kadang-kadang ada dibuka aib kita sedikit oleh Allah supaya kita tobat. Allah tahu kita bekal luar biasa malunya kalau dibuka semua. Paling dikit, itu pun supaya kita tobat. Tidak usah membalas. Ya, enak begitu hadirin? Harusnya enak, kok nggak ada yang jawab? Tapi nggak apa-apa. Karena kalau saya menuntut jawaban, saya jadi jengkel. Itu tidak bagus untuk kesehatan. Nah begitulah, kurangi ngobrol, kecuali yakin ngobrol itu manfaat. Jauh lebih nyaman banyak diam, jauh lebih tenang tidak banyak bicara, jauh lebih aman tidak akan banyak masalah dengan mengurangi bicara. Belajar menahan diri, kalau belum sampai 3 tadi dapat, yakin, dah diam saja. Tapi kalau harus bicara, kita bicara. Misal lewat, karena kita lagi melatih diam, diam saja. Malah jadi nggak tahu sopan santun. Bicara dulu, belajar diam. Fal yakul khairan aw liyasmut. Lewat, ada guru, ada orang tua, ada orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bicara baik. Apa kabar Pak? Sehat? Semoga Bapak senantiasa dijaga Allah. Amin. Permisi ya Pak, saya mohon izin ke sana. Itu bicara agak banyak, tapi itu baik. Orang mendapat doa, orang jadi bahagia. Kecuali kalau lewatnya, naon maneh ningalikeun, itu nggak enak. Kenapa kamu kok jadi bentelu begini? Itu juga tidak enak. Berapa kintal sekarang berat badanmu? Ini perkataan untuk apa? Diam. Atau ganti dengan perkataan yang baik. Mau bahagia? Bahagia itu dengan kuat iman. Salah satu di antara upaya kita istiqomah menjaga iman adalah jaga hati. Jaga hati itu kuncinya jaga lisan. Sulit orang akan terpelihara imannya bagi orang yang tidak menjaga lisannya. Ini diam begini enak? Enak. Hampir aja mengatakan, tapi itu tidur. Buat apa saya mengatakan itu? Karena yang tidur juga tidak dengar perkataan itu. Ada pertanyaan silakan. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Izin bertanya terkait menjaga hati ketika menghadapi orang yang celetak cetuk. Seperti kasus tadi yang tadi dicontohkan oleh AA, misalkan dalam konteks pembicaraan dia nggak percaya dan terus itu nembal lagi seperti itu, dan kan ya mungkin level hati kita berbeda, ya tensinya naik gitu. Nah, supaya lebih sabar, supaya jadi pahala, bagaimana tipsnya, Pak? Pada Terima waktu kasih. terjadi situasi tidak enak itu, yakinilah ini adalah ujian dari Allah. Saya harus lulus. Sebetulnya ujian kata-kata yang tidak enak dengan kata-kata yang kita sukai lebih berat pujian. Kalau pujian, aduh Akang nih orangnya bagus sekali, ini mah ahli surga nih kelihatannya. Tongel. Memang, jadi gagal. Dua-duanya ujian. Kadang kita bertemu dengan orang yang memuji, kadang orang yang mencaci, kadang yang biasa. Semuanya ujian. Semuanya ladang amal. Nah, kita menjadi berat karena kita lebih sibuk dengan makhluk. Dia, saya, bukan Allah. Kalau ini ujian dari Allah, saya harus lulus dengan menyikapi dengan perbuatan yang disukai Allah. Kalau kita benar-benar targetnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata-kata yang menyakitkan, penggugur dosa, ya kan? Kemudian kita bisa berlatih ketakwaan, berlatih menahan amarah, berlatih memaafkan, berlatih berbuat baik. Kita akan berterima kasih tuh kepada orang yang menyakiti, karena akan ada ladang yang banyak, ladang ilmu, ladang latihan, ladang penggugur dosa, ladang evaluasi diri, ladang pahala. Gimana sakit hatinya? Nah, sakit hati karena tidak Allah tujuannya. Tujuannya saya, nafsu, harga diri saya nih. Saya sakit nih, ya udah, itu lagi sakit hati kan seni menzolimi dirinya sendiri. Lanjut, Regu B. Ya, silakan, bisa dibantu santri. Ada di depan ini. Tadi waktu habis sholat ada yang menyapa AA, pas AA mau tausiah. Di sini ada, mana Bapak yang tadi memperkenalkan diri? AA mohon maaf, tidak sempat menjawab tapi sempat terdengar. Ada yang tadi menyapa? Ya maaf ya. Silakan. Acungkan tangan, Dek. Kalau ngacung begini, begini atau begini? Kalau begini ketahuan tidak? Ya, tujuan mengacungkan tangan supaya ketahuan. Siapa yang mau bicara silakan. Acungkan tangannya. Ada? Sudah, silakan. Assalamualaikum AA. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, gimana membuat orang nyaman tanpa banyak bicara? Justru itu. Tidak banyak bicara yang bikin orang nyaman, yaitu dengan sikap kita yang baik. Senyum. Disentuh juga itu ada hikmah tersendiri. Kalau kita nyentuh, salaman itu punya cerita banyak tuh salaman tuh. Salaman yang menunjukkan keperkasaan dengan menyakiti tangan orang lain. Hati-hati. Kita gerakan, kita menyimak dengan baik. Perhatian, kan ada yang menyimak tapi pegang HP terus, itu udah cerita juga. Iya. Kamu mau apa? Kita terus dengan HP di depan orang tua, di depan anak, di depan keluarga, padahal tidak wajib-wajib amat nih pegang HP. Itu termasuk bahasa sendiri. Simpen saja, dunia baik-baik saja. Simak dengan baik. Ucapkan terima kasih. Banyak sikap yang membuat orang nyaman. Kata kuncinya memang hati kita menghormati orang lain. Tapi kalau hatinya sudah meremehkan orang, nggak ngomong apa-apa, tapi wajah gitu. Hormat ke orang, tidak menganggap diri lebih tinggi dari orang lain,
tidak melihat orang lebih rendah dari kita, itu yang bisa membuat orang nyaman. Ya, lanjut. Ada bapak-bapak? Terakhir ya, tolong diamalkan khususon santri Darut Tauhid seluruhnya. Sudah sampaikan ini ke manajemen Direktorat Pendidikan bahwa 1 semester lihat lisan, kalau lisannya tidak terjaga maka tidak perlu naik kelas, tidak apa-apa. Karena kalau lisan tidak terjaga, terus mau apa? Jago matematik, jago fisika, jago segala, tapi kalau mulutnya mencelakakan orang lain terus. Hidup ini tidak bawa matematik terus, tapi bawa mulut terus, benar? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, bagaimana kalau orang cenderung menjauhi kita karena kita tidak banyak bicara atau lebih banyak diam? Menjauhi kita karena apa? Karena kita tidak banyak bicara. Maunya beliau apa? Bicara. Kan ada yang serba salah. Bicara dong. Giliran kita bicara, kamu bicara melulu katanya. Ya, itu nasib saudara saya. Kalau memang frekuensi kata-katanya cenderung tidak baik dan menganggap kita pendiam, udah nggak apa-apa. Makanya, tapi evaluasi diri. Jangan-jangan diamnya kita juga diam sombong. Ada robrol wae, orang-orang nggak punya ilmu. Kita diam memang, tapi di sini geriem terus, merendahkan dia, merendahkan orang. Padahal orang banyak bicara, belum tentu dapat ilmunya. Kita juga kalau belum dapat ilmunya, bicara saja terus, segala diomongkan. Tapi bertahap dengan ilmu, kita makin hati-hati. Nah, ada hal lain, ini hanya bahan renungan ya. Salah satu kan kalau bicara harus yang terbaik di antara kata-kata. Misal kepada Allah, ya lebih enak mana? Allah berfirman, Allah berkata, punten ya, Allah ngomong. Berfirman, rasanya hormat gitu ke Allah tuh. Bukan berarti salah yang menyebut Allah berkata, tapi rasanya asal lebih reg-reg. Kepada Rasulullah, mana yang enak? Rasulullah SAW bersabda, Rasul berkata. Mana yang lebih enak? Bersabda. Sepertinya, dan memang Rasulullah itu kan beda dengan kita. Rasulullah bersabda. Kalau A'agim bicara, ya A'agim berkata. Enggak bisa disamakan. Menurut hati. Tapi tidak salah kalau ada orang, Allah berkata, walaupun saya terasa berat gitu menerimanya ya. Allah berfirman, enak. Rasulullah bersabda, enak. Tapi tidak salah yang mengatakan berkata. Nah, kepada ulama, orang tua, para sahabat, mana yang bagus? Beliau atau dia? Beliau. Kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau pernah memberikan sedekahnya, enak ya. Dia ngasih sedekah, aduh rasanya enggak rela. Kepada orang tua, beliau, guru beliau. Kita punya kata-kata terbaik. Kenapa keluar beliau? Karena rasa hormat. Maaf ya kalau mengatakan Imam Syafi'i, dia itu aduh rasanya enggak rela karena beliau tuh beda dengan kita, betul? Tapi tidak salah. Cuma kalau kita bisa memilih kata dengan penuh penghormatan kepada Rasulullah, para sahabat, para ulama, orang-orang yang soleh, guru-guru kita, para orang tua, walaupun bukan ulama tapi orang-orang yang sangat patut kita hormati. Mengapa kita tidak memilih kata beliau? Itu kan rasa hormat, benar? Nah, faliyakul khairan itu berkata baik itu yang ahsan,
yang puncaknya perkataan terbaik kalau bisa kita sampaikan. Bukan hanya berkata baik, tapi kalau ada pilihan kata yang lebih tinggi kualitasnya dalam penghormatan, itulah yang kita pilih. Itu nyaman insya Allah bagi kita, bagi yang mendengarnya, kalau kita ikhlas melakukannya. Jam 6, insya Allah nanti asar kajian Al-Hikam di Darut Tauhid dan Bada Isya Ma'rifatullah di Darut Tauhid. Silakan bagi yang mau silaturahim di Masjid Darut Tauhid sore dan malam ini, semoga ada umur kita bisa bertemu ya. Kita akhiri doa masing-masing, doa akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.